Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita adalah pertemuan panas ya, pertemuan ke-11 hari Selasa tanggal 8 Juni 2021. Pokok bahasannya adalah konveksi bebas. Sini konveksi bebas, konveksi yang terjadi karena proses pemanasan yang menyebabkan fluida berubah densitasnya atau kerapatannya dan bergerak naik. Gerakan fluida dan konveksi bebas terjadi karena adanya gaya apung yang dialaminya. Apabila kerapatan fluida di dekat permukaan permukaan air berkurang, ini diakibatkan karena adanya proses pemanasan. Nah, di sini ada perpindahan panas secara konveksi bebas terjadi pada plat atau silinder partikel ya. Jadi kita harus menghitung atau dimaksud dengan bilangan Grashof ya, menghitung bilangan Grashof. Ya, rumusnya ini adalah ini ya. Dimana ini gravitasi, ini adalah koefisien ekspansi, ini temperatur dinding dikurang temperatur sekitar, ini adalah. Nah, kalau untuk plat dia bisa tinggi, untuk silinder dia bisa diameter ya, yang ini rumusnya. Angka 3 dibagi viskositas kinematik ya. Nah, koefisien perpindahan kalornya itu rumusnya Q sama dengan H kali A ini ya, T min T sekitar ya. Kemudian koefisien perpindahan kalor konveksi bebas rata-rata untuk berbagai situasi dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi harga nozzle-nya itu sama dengan C kali Grashof kali Prandtl, atau bisa juga H kali L per K ya. Kemudian F menunjukkan sifat-sifat yang untuk gugus tak berdimensi dievaluasi pada suhu film. Jadi F adalah PV ditambah P di sekitar dibagi 2 ya. Tadi kita sudah mencari Grashof ya. Apabila Grashof itu dikalikan dengan bilangan Prandtl, itu kita akan mendapatkan bilangan Rayleigh namanya ya. Nanti di sini ada harga C, ada M, dapat dilihat di tabel ini ya. Kalau ini dikalikan kisarannya ini, maka harga C-nya ini, harga M-nya ini. Kalau RA-nya kisaran ini, maka harga C-nya ini ya. Nah, kemudian apabila kita kalikan Grashof kali PR atau bilangan RA itu nilainya lebih kecil dari 10 pangkat 9, maka rumus nozzle-nya pakai rumus ini. Kalau kisaran 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 12 RA-nya, maka rumus nozzle-nya pakai ini ya. Nah, di sini ada tabel sifat udara ya, nanti kita akan menggunakan ini. Misalnya cara pemakaiannya, temperatur misalnya 100, maka kita dapatkan rho-nya segini, CP-nya segini, min-nya segini, viskositas kinematiknya segini, K-nya segini, apa-nya segini, harga Prandtl-nya segini, dan seterusnya ya. Apabila kita dapatkan data atau angka kisaran antara ini atau tidak ada di sini ya, maka cara mencarinya dengan cara ekstrapolasi ya. Diekstrapolasi ya, nanti kita akan mendapatkan data-data ini ya. Nah, sebelum nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung ekstrapolasi ya. Sebelumnya tolong di subscribe ya, supaya nanti bisa mengikuti video selanjutnya. Nanti saya khusus menjelaskan ekstrapolasi. Nah, di sini ada contoh soal sebuah plat besar vertikal dijaga pada suhu 60 dan mengalami udara atmosfer pada 10 derajat Celcius. Hitunglah perpindahan kalor konveksi bebas jika plat itu lebarnya 10 meter dengan tinggi plat 4 meter. Nah, pertama kita harus mencari suhu film ya, tadi sudah dijelaskan ya. Suhu film ini rumusnya ini ya. Sehingga nanti dengan suhu film ini kita akan mencari sifat-sifat fluida atau sifat-sifat udara dengan menggunakan tabel yang tadi ya. Di sini 35, di sini 308. Sehingga setelah kita menggunakan tabel di sini, karena di sini tidak ada 308, maka nanti diekstrapolasi ya data ini. Setelah diekstrapolasi, maka kita akan dapatkan data K-nya segini, Prandtl-nya segini, viskositas kinematiknya segini, datanya di sini ya. Ini tinggal dimasukkan seperti F ya. Nah, ini kemudian kita kalikan ya, Grashof bilangan Grashof ini langsung kita kalikan Prandtl ya, supaya nanti dapat bilangan Rayleigh. Kita kalikan Prandtl-nya, ini harga Prandtl, ini harga bilangan Grashof-nya. Angkanya sudah ada, tinggal dimasukkan saja ya, sehingga kita dapatlah bilangan Rayleigh atau Grashof kali Prandtl itu 3,743 kali 10 pangkat 11 ya. Nah, nanti kita mencari nozzle ya. Harga nozzle itu tadi saya sudah jelaskan bawah. Nah, kalau kisarannya 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 12, kita dapat 10 pangkat 11, berarti kan kita menggunakan rumus ini untuk mencari nozzle ya. Nah, ini
harga N 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 12. Masukkan angka ini didapatkan 28,34. Nah, ini NU nya pangkat setengah, jadi kalau mau cari NU berarti ini pangkat 2 ya, pangkat 2. Kita dapatkan NU nya 803. Tadi kan ada rumus ini ya. Nah, ini Nuzul H kali L per K. Kita masukkanlah ini ke rumus ini ya, Nuzul H kali L per K. Maka kita dapatkan K ya, NU nya ada, K nya ada, L nya ada. Kita dapat K nya 5,39. Lalu kita masukkan ke rumus ini, jadi H kali A kali ini ya, sehingga kita dapatlah panas konveksi bebasnya itu adalah 10,780 watt ya. Paham ya untuk soal ini. Sekarang, nah tadi kan ada plat vertikal ya, nah sekarang ada plat horizontal, jadi bedanya hanya di bilangan nuzul saja. Jadi kalau dia menghadap ke atas rumusnya ini ya, kita lihat bilangan relaknya itu berada di mana. Kalau berada di sini rumusnya ini, kalau berada di sini rumusnya ini. Kalau dia permukaannya menghadap ke bawah, nah bilangan relaknya berada sekitar ini, maka dia menggunakan rumus ini nuzulnya ya. Nah, sehingga nanti kita masukkan dapat konveksi bebasnya rumusnya ini ya. Nah, kemudian bagaimana kalau silinder? Sama ya, rumusnya sama, ini hanya bilangan nuzulnya yang beda ya. Nuzul pakai rumus ini untuk yang dia silinder horizontal. Nah, nanti ini ruas kan rumusnya, ruas silinder adalah PdL ya, P kali D kali L. Kalau ditanya panas per panjang meter berarti pakai H kali P kali D ini ya. Nah, kalau bola juga sama ya, jadi dia bedanya di sini. Kalau bilangan relaknya aja kita lihat ini, kisaran ini berarti rumusnya ini ya, kisaran ini berarti rumusnya ini. Sekarang contoh soal sebuah pipa horizontal dengan diameter 1 feet ya, dijaga pada suhu tetap 250 di dalam ruang yang mempunyai suhu udara segini. Hitunglah rubit kalau konveksi bebas per meter panjang ya. Nah, jadi tadi saya sudah bicarakan bahwa ini kita cari temperatur filmnya, sehingga setelah dapat temperatur film kita dapatkan angka ini dari tabel tadi ya, angka ini ya. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya, kali PR. Nah, ini adalah diameter pipa kali Prandtl ya, sehingga kita dapat bilangan relaknya ini. Tadi kan rumus untuk silinder kan ini, silinder nuzulnya ya, tadi saya bilang beda-bedanya di nuzulnya ya. Nah, masukkan ke sini ya rumus nuzul, sehingga didapat nuzul segini. Nah, lalu kita masukkan ke hak rumus ini, K kali nuzul per D dapat 6,63. Nah, kita masukkan ke rumus ini ya, ini. Nah, sehingga dia mencari maka perpindahan panas konveksi bebas persatuan panjangnya rumusnya ini ya. Nah, sehingga dapatnya 1,49 W per meter ya. Mudah-mudahan mahasiswa paham dengan dua contoh soal ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.